Ambar menangis dengan apa yang menimpanya. Kejadian ini membuat hari-hari Ambar berubah menyedihkan. Dia yang dulunya periang, kini menjadi gadis yang pemurung dan menyendiri. Setelah kejadian itu, Ambar tidak pernah berani keluar rumah. Ia lebih memilih mengurung diri di dalam rumah. Semakin hari luka yang dialami Ambar semakin bertambah dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah beberapa kali Pak Sumadi mencari pengobatan secara medis maupun non-medis, dan hasilnya masih saja nihil. Pernah Pak Sumadi pergi ke orang pintar di desa sebelah. Sebut saja namanya Pak Sunarto. Di rumah Pak Sunarto, Pak Sumadi menjelaskan tentang apa yang dialami oleh Ambar anaknya. Pak Sunarto berusaha dengan segenap karyanya berupaya menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Ambar. Pak Sunarto tahu kalau Ambar adalah korban dari ilmu santet. Tapi kali ini santet yang menimpa Ambar sangatlah kuat dan terpantau dari jarak jauh. Beberapa kali Pak Sunarto berhasil mengeluarkan paku dan kawat yang ada di tubuh Ambar. Namun paku dan kawat itu selalu saja hadir lagi setelah beberapa hari. Ambar sudah terbiasa merasakan sakit yang luar biasa saat proses pengobatan mengambil paku dan kawat yang ada di tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa yang ia rasakan. Menurut Pak Sunarto, orang yang mengirim santet ini memang mempunyai ilmu yang tinggi dalam hal santet. Menurutnya, ilmu yang dimiliki orang ini berlapis-lapis dan banyak dibantu jin-jin kafir yang selalu siap membantunya. Bukan cuma itu saja, santet yang telah dikirim di tubuh Ambar selalu diperbarui dan selalu bertambah. Seperti ada benang yang tersalur antara Ambar dan si tukang santet itu. Jadi, semua terkendali dari jarak jauh dan selalu terpantau setiap waktu. Jadi sangat sulit melawan santet jenis ini. Pernah pada suatu malam saat Pak Sunarto mengobati Ambar, dengan mengerahkan segala ilmunya, ia terpental saat mendapat serangan balik yang tiba-tiba menghantamnya. Pak Sunarto sampai terpental terjengkang menghantam tembok dan muntah darah. Pak Sunarto sebenarnya kasihan dengan kondisi Ambar. Tapi, mau dikata apa lagi, kali ini ia belum mampu untuk memutus santet yang menyerang Ambar. Ia baru menemui santet seperti ini, yang sulit ditangkal. Terlalu banyak energi-energi jahat yang telah dimasukkan untuk mengunci santet ini pada tubuh Ambar. Hari demi hari, Ambar lalui dengan penuh penderitaan dan kesakitan. Sementara Pak Sumadi tak patah semangat untuk mencari pengobatan guna menyembuhkan Ambar anak perempuannya. Sudah 1 tahun, Ambar menderita dalam serangan santet di tubuhnya. Kini kondisi Ambar semakin parah. Kini ia berbaring lemas di atas ranjang tanpa bisa berbuat apa-apa. Paku karatan dan kawat-kawat yang ada di tubuhnya semakin hari semakin bertambah dan mulai menggerogoti tubuhnya. Tubuh Ambar kini mulai kurus karena efek dari santet yang berdiam di dalam tubuhnya. Wati, adik Ambar, selalu meneteskan air mata saat ia melihat kondisi kakaknya yang menderita itu. Wati selalu berdoa untuk meminta jalan bagi kesembuhan kakaknya ini. Yang paling menyedihkan lagi, sering Ambar menjerit-jerit ketakutan tanpa sebab saat malam hari. Dan ia selalu bermimpi buruk saat malam telah larut.
Ambar selalu bermimpi dan dihantui bermacam-macam hantu dan jin yang berbentuk sangat menyeramkan dan menakutkan. Bayang-bayang hantu yang menakutkan selalu hadir, silih berganti seperti teror yang tak pernah berhenti. Hari-hari yang sangat berat dan menyiksa bagi Ambar. Banyak juga warga desa yang merasa kasihan dengan apa yang menimpa Ambar. Banyak juga simpang siur di kalangan masyarakat yang menduga kalau Ambar memang terkena santet. Tapi siapa yang telah tega mengirim santet kepada Ambar? Dan salah apa hingga ia tega menyantet Ambar? Warga hanya bisa menduga-duga akan hal ini. Ternyata cinta Danang tak sekuat ombak samudera. Selama 6 bulan ini, ia sudah tidak kelihatan menjenguk Ambar. Ternyata, Danang kini meninggalkan Ambar dalam kelekapaan dan kesedihan. Rupanya Danang kini sudah dekat dengan seorang gadis yang bernama Ella, gadis dari desa sebelah. Hati Ambar semakin remuk redam dan sakit saat ia tahu kalau Danang kini telah dekat dengan seorang gadis lain. Tapi Ambar sadar dengan kondisinya yang kini berubah. Tubuhnya yang penuh kawat dan semakin merusak kulitnya. Ia sadar ini adalah bagian dari cobaan hidup yang harus ia jalani. Ambar selalu berdoa di dalam hati agar dia bisa disembuhkan dari penyakitnya ini. Ia tak putus asa untuk selalu memohon dan berdoa dalam ketidakberdayaannya yang kini ia tergeletak di atas ranjang tidurnya. Pada suatu hari, Pak Sumadi bertemu dengan seseorang yang juga pernah mengalami hal yang sekarang dialami Ambar. Ketika itu anaknya juga pernah menjadi korban santet. Sebut saja, beliau namanya Pak Sulis. Akhirnya, mereka pun ngobrol panjang. Dan Pak Sulis berniat mengantar Pak Sumadi untuk datang ke seorang alim. Beliau, sebut saja Bah Guru. Usia beliau sekitar 70 tahunan. Beliau mempunyai pondok ngaji dan banyak santri yang ngaji di pondoknya. Berangkatlah Pak Sulis, Pak Sumadi, Ambar, dan Wati. Perjalanan yang lumayan jauh karena ada di luar kota. Hari berikutnya, sampailah mereka di pondok kediaman Abah Guru. Tampak suasana yang agamis kala itu sangat kental. Ternyata Abah Guru sedang ada tamu. Mereka berempat kemudian menunggu untuk mendapat giliran sowan ke Abah Guru. Selang 6 jam kemudian, alhamdulillah, mereka dipanggil oleh seorang santri untuk diantar sowan ke Abah Guru. Setelah sampai di ruangan Abah Guru, tampak seorang lelaki tua berjenggot dan memakai sorban putih. Beliau tampak begitu berwibawa dan karismatik. Beliaulah Abah Guru. Setelah mengucapkan salam dan mereka diterima oleh Abah Guru, Pak Sulis pun menceritakan perihal maksud kedatangan mereka sowan. Abah Guru hanya tersenyum dan beliau melihat ke arah Ambar. Kasihan gadis ini. Ambar terlihat gelisah dan ketakutan, seperti ada sosok dari dalam dirinya yang kini ketakutan. Abah Guru pun berkata, semoga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, gadis ini bisa sembuh kembali seperti sedia kala. Semoga dia angkat semua penyakit yang ada di tubuhnya. Abah Guru kemudian membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Dan beberapa saat kemudian, La haula wa la quwwata illa billah.
Allahu Akbar. Tiba-tiba, paku, kawat yang ada di tubuh Ambar lenyap seketika. Tampak Ambar merasakan sakit sedikit dan tidak seperti biasanya. Pak Sumadi yang melihat kondisi Ambar kini sujud syukur. Ambar sembuh kembali. Abah Guru berpesan agar selalu menjalankan sholat 5 waktu dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sebisa mungkin berzikir di waktu malam. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.